Ya, selamat gini hari. Oke, mungkin di video kali ini gua mau ngasih cara tutorial ngebreed ikan cupang. Simple people. Ya, kenapa simple people? Karena gua orangnya yang maunya tuh simple-simple aja. Ya, tahap awal sebelum kita ngebreed ikan cupang itu harus ada penjodohan terlebih dahulu. Sama kayak orang aja, kalau orang kan pacaran, ikan juga sama, ya gak beda. Kalau zaman itu mungkin zaman tahun-tahun dulu lah ya, 70-an. Nah itu sistem dijodohin pemaksaan. Nah itu yang ada jelek kesininya nanti. Sekarang gue jodohin dulu nih. Sama kalau sekarang kan orang tuh pacaran dulu ya, sama ikan juga. Jadi begini, untuk penjodohan sistem kayak gini itu biasanya gua waktunya tuh 1 minggu. Kenapa lama? Biar bener-bener kenal ini ikan nih, satu sama lain. Kayak kita aja, kita kan kadang pacaran tuh ada yang bertahun-tahun, ada yang sampai kenal keluarganya semua. Nah, kalau ini dia nggak mungkin kenal keluarga ini, gue juga nggak tahu yang mana keluarganya. Oke, gue kasih waktu ini 1 minggu. Paling lama kadang gue juga sampai 2 minggu 3 minggu sih baru gue breed. Artinya tuh ikan benar-benar benar-benar kenal. Udah gitu fungsinya tuh buat ngilangin yang namanya ikan galak, biar nggak makanin anak. Jadi dikurangin dulu nih galaknya nih. Paham ya? Ya paham ya, gue kayak guru lagi gue. Ya pokoknya intinya dijodohin dulu lah. Paling minim gua itu 1 minggu di tahap proses kayak begini, yang artinya itu penjodohan. Misalkan ini udah kita jodohin nih selama 1 minggu nih, 1 minggu kita udah jodohin. Nah kita mau langsung breed, jangan lupa kita kasih makan dulu sebelum di breed. Si makan yang banyak lah, kutu air kayak, terus cacing bloodworm ya. Gue sih saranin kalau cacing bloodworm aja, jangan cacing sutra, bloodworm aja. Gue sih nggak ada contoh ngasih makanan nih karena nggak ada cacing, nggak ada pakan gue hari ini, belum gue cari. Intinya lu kasih makan dulu nih yang banyak nih sampai dia kenyang nih, sampai kenyang ya kan. Ini misalkan udah kenyang nih ikan udah kenyang, oke langsung kita breed. Oke langsung kita breed nih, misalkan ya ini tempat breednya nih. Tempat breednya tuh ember es krim yang ukuran 8 liter. Kalau gue bisa pakai ember cat yang 5 liter. Airnya banyak-banyak nih, segayung, 2 gayung, 2 gayung setengah. Tuh, 2 gayung setengah. Jangan lupa kasih ketapang sama garam dikit. Oke, gue kasih ketapang nih. Ketapangnya jangan banyak-banyak, setengah lembar aja. Banyakan nih, banyakan lagi. Oke, setengah lembar aja. Nah, gue pakai daun ketapang ini itu fungsinya untuk dia naruh telur atau buih, bikin busanya tuh di ketapang. Jadi gue nggak pakai yang namanya kresek segala macem. Jangan lupa lagi garam. Garam secubit aja tuh, secubit. Oke, kalau udah kayak begini, langsung aja. Misalkan harus itu indukan jantan dulu ya yang harus kita taruh. Kan jantan taruh. Ini kan posisi udah kenyang ya, udah kenyang gue kasih makan nih. Yang tadi lah nih kita ibaratkan dulu dah, gue makannya nggak ada. Jadi ibarat kata ini kan udah kenyang. Nah, jadi laki dulu kita taruh, baru cewekannya. Ya ini kita taruh. Dan faktor utama yang paling penting lu ngebreed, ini penting nih,
gue kasih tahu nih, penting banget nih, jangan di skip dah, penting banget nih. Faktor-faktor utama yang paling penting lu ngebreed adalah berdoa, ya kan? Berdoa menurut agama dan kepercayaan lu masing-masing gitu. Kita udah usaha, cuman tanpa doa itu kadang nggak hasil juga. Kadang udah yang namanya usaha doa juga itu juga hasilnya belum memuaskan kan, kayak gue tadi tuh. Intinya tuh kita berdoa nih. Ini udah kita taruh, udah kita campur. Itu faktor paling penting ya kalau gue ya, berdoa. Oke. Misalkan kita udah taruh nih, kita asingkan nih kayak begini, tutup aja udah. Nah tutup tuh. Nah di kondisi kayak begini, itu misalkan ini sekarang gua naro itu hari Senin. Nah di hari Senin, Selasa, Rabu itu kan lusa. Nah lusa sore jam 4 atau jam 5 itu gua angkat cewekannya. Gue nggak ngelihat itu ada telurnya atau nggak ada ya, pokoknya gue nggak ngelihat. Gue intinya fokus gue ngangkut cewekannya aja. Di hari lusanya cewekannya gue angkat, gue tutup lagi kayak begini, gue tutup lagi. Ini gue angkat nih cewekannya nih. Misalnya ini udah umur, misalkan sekarang Senin, ini biar jelas aja nih. Ini kan hari Senin berarti lusanya Selasa, Rabu sore, gua angkat cewekan Rabu sore. Nah misalkan sekarang hari Rabu sore nih, gua angkat cewekannya langsung, gua angkat langsung. Nah ini kan pasti nanti kan kuning, ini gua angkat langsung cewekannya. Ini misalkan udah diusir nih cewekannya nih, nah ini udah diusir nih. Di sini pasti ada nih buih-buihnya itu tuh. Nah gue nggak ngeliat, gue langsung fokus angkat cewekan aja, mau itu ada telurnya mau enggak. Ntar ketahuannya jelang burayak umur 2 harian, umur seharian itu udah ada nitiknya. Jadi ini gue angkat aja nih cewekan ini. Ini gue taruh dulu ya. Gue taruh di nah ini kan udah lusa Rabo kayak tadi ya. Lusa Rabo ini udah ada buihnya. Lalu kan nggak bisa ngelihat nih ada telurnya apa enggak. Pokoknya di sini buih aja nih. Yang gua tahu itu ada telurnya, pengalaman gua. Jadi kita tutup aja lagi. Tutup lagi. Nah ini kan sekarang kan di hari Rabu nih ya kan, gua ngangkut cewekannya. Nanti jelang lusanya, misalnya kapan tuh lusanya tuh? Habis Rabu, Kamis, Jumat. Nah lusanya kan Jumat. Kita cek aja. Cek lagi, udah begini aja, kita lihat longok dikit, oh udah ada yang berenang nih, udah kita taruh aja, kita taruh lagi, udah kita diemin aja. Nah kalau gua nggak kasih makan itu jantan selama dia itu yang namanya jaga telur, terus ngerawat burayak dia, gua nggak kasih makan. Jadi gue puasain sampai umur dia itu burayak itu 4 hari. Baru gue kasih makan. Sama barengan jantannya juga, kutir yang banyak, kutu air yang banyak itu di dalam. Langsung gue taruh kolam pembesaran, langsung gue kasih kutir yang banyak. Jadi semuanya makan, jantannya makan, burayaknya makan, gitu ya. Nah ini kan di hari Jumat itu udah kelihatan nih, ya kan. Senin naro, Selasa, Rebo itu ngangkut cewekan. Jadi jangka waktunya lusa doang nih cewekan. Nah Kamis, Jumat, burayak kelihatan udah setitik-setitik tuh. Nah dari situ bisa dibilang itu umur 1 hari. Berarti enggak dong, dusan 1 kali 24 jam itu udah jadi larva. Cuman dia belum bisa berenang, baru masih nempel di telur, larva di telur. Nah berarti hitungannya bener hari Jumat. Hari Jumat, Sabtu itu udah dihitung 1 hari, Minggu 2 hari, Senin 3 hari, Selasa 4 hari. Nah langsung di umur ke-4 harinya gue pindahin langsung ke kolam pembesaran styrofoam sama induk-induknya semua. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan gue tentang cara breed ikan cupang.
Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa komentar di kolom komentar ya. Oke. Dan untuk para om-om master yang senior-senior gua yang gua hormati, ya tolong duduk manis sembari ngopi aja, nikmati gorengan aja ya kan. Ketawain aja guanya. Oke, buat para senior-senior gua. Thank you for watching. See you today, after tomorrow. Good day and everything.